Awalnya dunia tablet Android premium dengan iPad-nya Apple, gap perbedaannya dekat saja. Baik di sisi desain, kualitas material, bahkan hingga harga. Kita bicara head-to-head, dengan catatan di pihak Android haruslah tablet yang premium. Karena semua tablet Apple pastinya kelas premium, dan tidak ada kelas entry levelnya, yang ada hanya varian agak murah dan agak mahal. Namun baik material maupun chipset yang ditanam ke dalam tablet iPad Apple relatif sama-sama premium dan sama saja kualitasnya. Sekali lagi, kalau kita membandingkan iPad dengan model-model tablet Android premium, karena seperti kita ketahui tablet Android itu banyak sekali variasinya, dari yang entry level tidak jelas mereknya, mid-range, hingga yang premium dengan harga yang dipatok setara dengan sebuah iPad. Tablet Samsung Galaxy Tab S7 2020 12,4 inci misalnya bisa bersaing dengan iPad Pro 2019 12,9 inci. Itu karena Samsung telah memasangkan chipset paling premium Snapdragon 865 7nm setara dengan chipset Bionic 12 milik Apple. Jadi, pada waktu itu iPad masih menggunakan chipset yang sama dengan chipsetnya iPhone 12, hanya saja beda dengan tablet Android yang masih menggunakan sistem operasi yang sama dengan lini smartphone Android. iPad telah memiliki sistem operasinya sendiri, yakni iPad OS, beda dengan iPhone yang menggunakan iOS. Tapi pada akhirnya Apple merubah permainan di level tablet, dan ini boleh dikatakan telah meninggalkan tablet Android sekalipun yang premium tertinggal jauh di belakang. Pertama, beda dengan tablet Android yang hanya menggunakan sistem operasi yang sama dengan sebuah smartphone, sama-sama OS Android, iPad tidak lagi menggunakan sistem operasi yang sama dengan iPhone. iPad menggunakan sistem operasinya sendiri, yakni iPad OS yang disesuaikan untuk meningkatkan pengalaman pengguna tablet iPad yang layarnya jauh lebih luas dan lebar jika dibanding smartphone pada umumnya. Dari sini pengguna dapat merasakan pengalaman yang berbeda ketika menggunakan tablet Android sekalipun yang paling premium dengan sebuah iPad entry level. Tablet Android adalah smartphone besar, bongsor dan menggunakan sistem operasi smartphone, sedangkan iPad menggunakan sistem operasi khususnya sendiri, yang menempatkannya menjadi sebuah gawai tablet yang sejati. Untungnya beberapa pabrikan tablet seperti Samsung membuat interface seperti Samsung DeX yang membuat pengalaman menggunakan tablet Android buatan Samsung serasa menggunakan sebuah PC laptop. Tapi itu hanya user interface yang harus dibayar dengan beban performa mesin. Sedangkan Apple beda, ia tidak perlu beban tambahan user interface. Ia adalah sistem operasi yang benar-benar telah dibuat berbasis tablet. Kedua, di awal tahun 2020, permainan berubah sama sekali, ketika Apple memutuskan membuat chipsetnya sendiri yang mereka namakan M1. Chipset ini bukan tandingan Snapdragon yang mobile, karena M1 adalah chipset kelas PC. Pada perkembangan selanjutnya iPad Pro menggunakan chipset ini sehingga ia setara dengan MacBook Air dan MacBook Pro dalam hal performa dan kecepatan. Perubahan ini cukup revolusioner dan benar-benar semakin membuat tablet Android hanya seperti sebuah HP bongsor dengan ukuran layar besar. M1 bahkan dalam banyak hal mengalahkan chipset, atau dapur pacu atau prosesor seperti Intel milik Pentium. Desain chipsetnya yang nano membuatnya sangat hemat daya. M1 kemudian membuat sebuah iPad dapat menjalankan hampir semua aplikasi berat. Kini pada iPad generasi M2, tablet Apple ini mampu menjalankan aplikasi editor video kelas PC seperti DaVinci Resolve yang disinyalir lebih baik daripada Adobe Premiere. Kesimpulan, untuk tahun 2022 Snapdragon pembuat chipset yang digunakan oleh banyak pabrikan gadget Android, membuat chipset Snapdragon 8 Gen 1 dan dilanjut ke Snapdragon 8 Gen 2 yang ditingkatkan performanya. Tetapi itu juga didesain bukan untuk PC tablet, melainkan hanya buat smartphone. Tablet Samsung telah memasang Snapdragon 8 Gen 1 ke dalam tablet terbaru mereka, Galaxy Tab S8. Lalu Samsung menghasilkan aplikasi editing video serius, yakni LumaFusion yang tadinya telah bertahun-tahun berada hanya di perangkat Apple. Dan baru saja editor sebagus LumaFusion hadir di Android, Apple telah mendatangkan DaVinci Resolve ke dalam iPad Pro M2-nya. Rasanya tablet Android tidak benar-benar bisa menyamai sebuah iPad dalam hal performa kecepatan dan kemampuan menjalankan banyak aplikasi sekelas PC. Dan, jika kalian butuh sebuah tablet buat produktivitas, iPad Pro adalah pilihannya. Namun jika kalian ingin beli tablet murah, layar besar, dan dapat membantu pekerjaan ringan, kalian bisa memilih Android kelas mid-range. Karena jika membeli tablet premium Android, rasanya itu hanya sebuah HP Android lain dengan performa HP karena memiliki mesin dan sistem operasi yang sama. Sebaliknya sebuah iPad Pro telah menggunakan sistem operasi terpisah dari iPhone, yakni iPad OS, sedangkan chipsnya sendiri adalah M1 dan M2 yang sekelas PC. Chipset yang sama telah dipasang ke MacBook Pro.